hukum bisyarri wal khairi fitnah. Memang ujian begitu. Tapi kadang kita itu seringkali nggak kuat ketika diuji dengan yang sulit-sulit. Makanya apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sebagai ujian untuk kamu sekalian. Tapi apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik sikapnya? Kalau ayah bunda, bapak ibu ikutan tes, ada soal, kemudian gak lulus, hasilnya gak lulus. Sekarang saya mau tanya, yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya. Gak mungkin soal itu salah, jawaban kita yang salah. Makanya kalau kita dikasih pandemi, dikasih musibah, dikasih kesulitan, jangan terlalu fokus dengan musibah itu. Fokuslah dengan sikap kita terhadap ujian itu. Nanti udah selesai, lulus apa enggak, nilainya bagus apa enggak. Jangan sampai Allah berikan ujian, tapi karena kita tidak menghadapinya dengan sabar, kita tidak naik kualitasnya, tetap di situ. Maka pertama, sabar. Hari ini alhamdulillah semua menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak. Ini bentuk kesabaran kita. Yang kedua, nilainya adalah ketauhidan. Tidak ada tempat, tidak ada zat yang bisa menjadi sandaran terbaik untuk semua kesulitan kita kecuali Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Rasa-rasanya kita hari ini masih menjadikan makhluk sebagai sandaran utama kita. Bapak yang bekerja masih ngerasa bahwa kantor kita lah yang memberikan segalanya. Bapak yang berbisnis, yang berusaha masih merasa bahwa usaha kita lah yang menjadi Tuhan sebenarnya. Padahal bukan. Itu hanyalah wasilah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tauhid. Maka kalau dengan pandemi, dengan kesulitan yang Allah hadirkan tidak membuat kita semakin yakin dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang Allah harus hadirkan kepada kita? Kalau dengan segala bentuk kesulitan tidak membuat kita semakin taat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi? Maka di hati ini hilangkan kalimat lain kecuali la ilaha illallah. Bukankah kita lahir pertama kali diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Bukankah saat kita wafat ingin yang keluar kalimatnya la ilaha illallah? Bahkankah sebelum kita dikuburkan yang keluar kalimatnya yang juga dan diperdengangkan di telinga kita adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kalimat tauhid. Tauhid. Dan yang membuat kenapa Ismail yakin, kenapa Hajar yakin, kenapa Ibrahim yakin, tauhid. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Catat baik-baik. Jangan pernah terlalu bersandar kepada selain Allah. Karena saat engkau bersandar kepada selain Allah, siap-siap kita akan kecewa dibuatnya. Tapi bersandarlah kepada Allah. Karena Allah itu janjinya pasti, tidak pernah berubah. Beda manusia, mohon maaf, perkataan hatinya mudah berubah. Ayah sama istrinya, istri sama ayahnya, sama suaminya, orang tua sama anaknya, anak sama orang tuanya, berubah. Maka cukup semua hal yang tidak berhubungan dengan Allah simpan di luar. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, simpan di tangan saja agar engkau lepas, mudah melepaskannya. Tapi Allah simpan di hati. Kalau sudah Allah di sini, kita nggak pernah takut menghadapi hidup ini. Maka yang kedua, ketauhidan. Yang ketiga, keikhlasan. Ikhlas. Apa itu ikhlas, Ustaz? At-tuhur. Ikhlas itu suci, bening, bersih. Jika kita tidak ingin pernah merasakan kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Semua kita ini Ibrahim. Dan semua Ibrahim punya Ismail. Mungkin Ismail kita hari ini harta kita. Mungkin Ismail kita jabatan kita. Mungkin Ismail kita ego kita. Mungkin Ismail kita keluarga kita. Mungkin Ismail kita semua yang kita sayangi.
Ingat, Allah tidak meminta Ibrahim untuk membunuh Ismail, tapi Allah meminta Ibrahim untuk menyembelih kepemilikan terhadap Ismail. Kita semua hari ini punya harta, punya jabatan, punya pangkat. Ingat, kita sekarang diminta oleh Allah untuk benar-benar ikhlas dengan itu semua. Masa hanya sekedar harga sapi untuk bertujuh 3,5 kita nggak mau ngeluarin? Masa untuk kambing yang barangkali harganya 2,5 3 juta nggak mau ngeluarin? Allahu Akbar. Bagaimana kalau Allah minta kita anak kita? Bagaimana kalau Allah meminta sesuatu yang kita cintai lebih daripada sekitar 3,5, 3,6, 4 juta? Bukankah semua ditinggal? Ayah, bunda, ingat, harta itu dalam kehidupan dibagi 3. 1, harta yang dimakan, ujungnya jadi kotoran. 2, harta yang disimpan, ujungnya jadi simpanan, warisan. Kalau anak kita soleh jadi kebaikan, tapi kalau anak keturunan kita salah jadi sengketaan. Yang ketiga, harta yang kita amalkan, yang kita bagikan, infak, sedekah, wakaf, kurban, hibah, itu yang akan menjadi amal kita terbaik di hadapan Allah. Maka tanya di hati kita, jangan-jangan kita terlalu memiliki apa yang sebenarnya tidak akan dibawa mati. Jangan-jangan kita terlalu memiliki Ismail itu. Maka mohon maaf, menyembelih Ismail bukan berarti membunuhnya, bukan. Tapi menyembelih semua yang merasa kita miliki saat ini yang sebenarnya tak pantas kita miliki. Maka yang keempat, ibadah kurban kita di tengah pandemi, bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya aku berikan kepadamu al-kautsar. Nikmat. Al-kautsar itu kalimat nikmat yang sangat luar biasa. Apa yang Allah minta? Cuman 2 yang Allah minta. Fasholli li rabbika wanhar. Salat sudah salat. Salat sudah. Tinggal wanhar dan berkurbanlah. Ada waktu 3 hari ke depan, hari tasyrik. Hari ini ditambah 3 hari ke depan. Bukti kesyukuran kita kepada Allah. Siapa yang mencintai Allah, maka semakin besar pengorbanannya. Dan ingat, Allah nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh darahnya, Allah nggak butuh kulitnya. Tapi apa yang Allah lihat? Ketakwaannya. Makanya kurban itu diambil dari fi'il madi, qarraba, yuqarribu, dekat, mendekatkan. Orang yang berkurban, tanda dia dekat. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang diberikan kabar, kemudian dia mampu untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, lam yusallana, maka jangan dekati masjid kami. Kalau gitu gimana? Keluar dari agamanya. Itu kan bahasa lainnya. Sederhana Allah minta, wanhar, kurban. Allah nggak minta anak kita, Bu, Pak. Allah nggak minta semua rumah kita, enggak. Allah nggak minta kendaraan kita, enggak. Allah hanya minta bagian kecil dari apa yang Allah berikan kepada kita. Dan hakikatnya bukan punya kita, hakikatnya punya Allah. Sekarang pertanyaannya 2 saja, mau diambil paksa sama Allah, atau kita mau memberikan keikhlasan kita memberi untuk Allah. Maka ini bentuk syukur kita. Dan tentu kita yakin, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah, ini momentum. Ini momentum terbaik. Di tengah kondisi sulit, di tengah kondisi pandemi, Allah hadirkan Idul Adha kepada kita. Ayo, ini kesempatan terbaik. Karena nanti setiap darah yang keluar, setiap daging yang kemudian disembelih, kulitnya, dagingnya, darahnya, dalam hadis dikatakan, dialah yang akan menjadi kendaraan kita untuk berjumpa dengan Allah. Bahkan dalam beberapa tafsir disebutkan, para pakar hadis ya, menyebutkan bahwa apa yang kita korbankan, seberapa besar yang kita korbankan, maka itulah yang akan menjadi kendaraan kita nanti berjumpa dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan hidup kepada kita.
Banyak saudara kita yang barangkali kemarin yang sudah dipanggil usianya oleh Allah. Ayah, bunda, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Mungkin kemarin orang tua kita, mungkin kemarin saudara kita, mungkin kemarin sahabat kita. Tapi bisa jadi besok lusa adalah kita yang bergiliran untuk dikembalikan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, bekal apa yang sudah kita siapkan? Orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya dan paling banyak ingat dengan kematian itu. Kalau kita sekarang masih bisa sholat ke masjid di belakang imam, maka sholatlah sebelum besok kita disolatkan di depan imam. Kalau sekarang kita masih bisa baca Quran, maka bacalah sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita yang terbujur kaku tidak bisa bergerak. Kalau sekarang kita bisa berkurban, bersedekah, maka keluarkan harta itu. Demi Allah, banyak orang yang sudah meninggal meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja, maka aku akan menjadi orang yang ahli sedekah dan orang yang soleh. Maka ini kesempatan emas, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kurban kita kurban yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa tumbuh lahir menjadi Ibrahim yang baru insya Allah, dengan 4 keteladanan: kesabaran, ketauhidan, keikhlasan, dan juga kesyukuran. Semoga Allah tanamkan di hati kita sikap terbaik dalam menyikapi setiap kesulitan ini. Terakhir, mari angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan Allah. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Semoga doa di pagi hari ini adalah doa terbaik kita di antara banyak doa yang kita panjatkan. Dan semoga di hari Idul Adha ini Allah mensucikan kembali hati kita dan meneguhkan kembali tauhid kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa ali Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih ya Allah, Engkau masih menyayangi kami, mencintai kami, sehingga Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk hadir salat Idul Adha pagi hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang maha melihat. Ya Allah, ya Sami, Engkau yang maha mendengar. Ya Allah, ya Syahid, Engkau yang maha menyaksikan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha menjawab, mengabulkan setiap doa-doa kami. Maka ya Allah, ya Rabb, kami mohon di pagi hari ini, kami mohon di pagi hari ini ya Allah, seburuk apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa kami, sebesar apapun kesalahan kami, sehina dina apapun kelakuan kami, sekotor apapun hati kami, sejahat apapun akhlak kami mohon ya Allah di pagi hari ini, ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang kami buat tidak sengaja ya Rabb. Dosa mata kami dari pernah melihat yang haram, dosa lisan kami dari pernah berbohong, pernah berdusta, ingkar janji, pernah
pernah melukai hati orang lain, pernah menghina, merendahkan. Bahkan mulut kami sering menggibah. Maafkan tangan kami ya Allah jikalau pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah mengambil yang bukan hak kami. Perut, maafkan kami ya Allah jikalau pernah makan minum yang haram, masih masuk harta yang haram. Begitupun kaki kami ya Allah, maafkan kami jikalau pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, di pagi hari ini ya Allah, jangan pisahkan pertemuan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau wafatkan kami ya Allah sebelum Engkau ampuni kami ya Allah. Mungkin ya Allah, kenapa masalah datang silih berganti? Kenapa persoalan berat datang silih berganti? Mungkin karena banyak dosa kami yang belum Engkau ampuni ya Allah. Terlalu banyak dosa-dosa kami ini ya Allah. Maka Allah, kami yakin ya Allah, sebanyak apapun dosa kami, ampunan-Mu lebih banyak dibanding dosa kami. Sebesar apapun dosa kami, kami yakin ya Allah, ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ighfir lana ya Allah, maafkan dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Maafkan jikalau di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tua kami. Maafkan jikalau di antara kami ada yang pernah meneteskan air mata orang tua kami. Maafkan di antara kami ya Allah jikalau ada yang pernah durhaka kepada orang tua kami, belum sempat membahagiakan orang tua kami. Kami belum sempat menjadi Ismail terbaik untuk orang tua kami. Allah, kami mohon ya Allah, untuk orang tua kami ya Allah, seandainya orang tua kami masih hidup, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, bahagiakan hari-hari tua orang tua kami ya Allah. Namun seandainya orang tua kami ada yang sudah wafat ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Izinkan kami berkumpul bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, terima kasih untuk Idul Adha yang Kau masih berikan kepada kami. Maka ya Allah kami mohon, di kesempatan Idul Adha kami hari ini ya Allah, tumbuhkan kami menjadi pribadi yang bisa meneladani Ibrahim alaihissalam. Tumbuhkan di hati kami kesabaran dalam menghadapi setiap ujian ini ya Allah. Ujian kami berat ya Allah, tapi kami yakin Engkau lebih maha besar daripada ujian kami ini ya Allah. Tanamkan di hati kami ketauhidan yang tinggi ya Allah. Sungguh la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tanamkan di hati kami keikhlasan ya Allah. Hilangkan sifat memiliki terhadap apa yang tidak seharusnya kami miliki ini ya Allah. Harta kami hanyalah titipan, keluarga kami hanyalah titipan. Semua yang Kau hadirkan adalah titipan, saatnya pasti dikembalikan. Dan tanamkan kesyukuran di hati kami ini ya Allah ya Rabb. Maka ya Allah, siapapun di antara kami yang hari ini sedang sulit hidupnya, yang sedang gelisah hatinya, yang sedang punya masalah ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau kuatkan hati kami ya Allah. Tanamkan kesabaran, tanamkan kekuatan, tunjukkan jalan keluar terbaik ya Allah dalam kesulitan ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah ya Rabb, terima semua amal kebaikan kami ya Allah. Terima ibadah kami sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ya Allah. Terima solat kami, terima bacaan Quran kami, terima saum kami ya Allah. Tahun ini kami tidak bisa berangkat haji ke rumah-Mu ya Allah. Maka ya Allah, izinkan kami semua ya Allah, satu saat siapapun di antara kami yang belum sempat berhaji ya Allah, panggil nama kami ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allah, panggil nama kami ya Allah, mampukan kami ya Allah. Sungguh ya Allah kami ingin sekali ya Allah. Berikan kesabaran kepada saudara kami yang harusnya berangkat tapi tidak bisa berangkat ya Allah. Seharusnya kami tawaf depan Ka'bah ya Allah, tapi kami gantikan hari ini dengan tawaf silaturahim, dengan berkurban terbaik ya Allah. Maka ya Allah, terima ibadah kurban kami ini ya Allah. Terima ibadah kurban kami ini ya Allah, sebagai kendaraan terbaik kami untuk bisa berjumpa denganmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah. Perbaiki keadaan keluarga kami. Berkahi rumah tangga kami. Tanamkan di tengah keluarga kami sikap seperti Ibrahim, sikap seperti Ismail, sikap seperti Siti Hajar, yang sabar, yang kuat. Perbaiki ibadah kami ya Allah. Perbaiki amal soleh kami ya Allah. Dan tuntun kami ya Allah untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, jaga kami, lindungi kami dari semua penyakit yang berbahaya ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan nasihatnya kepada beliau sekalian. Kami mohon untuk bisa menjaga jaga bubar tadi, khusus kepada ibu-ibu, mohon kesabarannya karena pintunya hanya 3, jadi untuk tetap menjaga jarak, keluarnya bergantian. Sekali lagi mohon kepada ibu-ibu untuk sabar, khususnya yang ada di dalam, untuk tetap menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada seluruh panitia, khususnya panitia pemotongan, dimohon nanti pukul 08 mohon untuk bisa siap di masjid. Jadi setelah selesai sarapan di rumah masing-masing, untuk bisa segera ke masjid karena tugas untuk pemotongan akan dimulai. Walillahil hamd. Untuk kurban kali ini, Allahu Akbar. untuk kurban kali ini kami mohon maaf kepada para jamaah. Kami tidak mengundang kepada panitia. Sarapan ada di masjid, barusan ada pemberitahuan. Jadi kepada seluruh panitia yang ingin sarapan di masjid sudah tersedia. Jadi sekali lagi kepada seluruh panitia sudah disediakan sarapan di masjid. Kami mohon nanti untuk pekurban kami tetap mengundang, tapi kepada jamaah yang lain kami mohon untuk bisa menyaksikan nanti melalui WA group yang akan di-share kepada para pekurban. Jadi sekali lagi kami tidak mengumpulkan para penerima daging kurban. Jadi diharapkan nanti tidak ada kerumunan di dalam masjid, tapi kami akan mengirimkan ke seluruh yang berhak menerima dengan pengantaran kerjasama dengan ojek online. Jadi kami akan mengantarkan ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit. Oke. Background mana nih? Sini aja. Enggak kelihatan ya maksudnya. Iya aja sini. Terus ini. Oh iya. Hah? Buka ya? Tatar dulu. Taruh. Mulai? Taruh. Oke, silakan Pak. Taruh Pak. Ini belum siap sih. Ini jadi nggak imbang gini Pak. Dimatiin kali? Oh baterainya. Baterainya habis. Ya udah ini aja Pak. Oh aja. Ini siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat Idul Adha telah berjalan dengan lancar, Masya Allah. Yang hadir, Masya Allah sekali, jadi luar biasa. Semua soft terisi, ibu-ibu, bapak-bapak yang di lapangan, ibu-ibu yang di dalam masjid, semua terisi. Tinggal PR kita sekarang, yaitu melaksanakan pemotongan hewan kurban, yang alhamdulillah ini rekor terbesar yang pernah dialami Al Hidayah, yaitu 28 ekor sapi dan 29 ekor kambing. Dan insya Allah memohon dukungan jamaah semuanya, para panitia, dukungan jamaah untuk bisa melaksanakan pemotongan hewan kurban maupun distribusi kepada yang berhak menerimanya, dan kepada masyarakat sekitar Bukit Cimanggu City dengan pola diantar. Kami antarkan supaya protokol kesehatan terjaga, tidak terjadi kerumunan manusia di sekitar area masjid, area pemotongan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan prosesi melaksanakan Idul Kurban ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.